Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlaya HS, dosen program studi Diploma 3 Kebidanan, Stikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Asuhan Kebidanan Komunitas dengan jumlah bobot 3 SKS menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam memberikan praktek kebidanan secara komprehensif dengan memperhatikan budaya setempat yang dikemas dalam tatanan di komunitas. Tentunya dengan pendekatan manajemen kebidanan dan didasari oleh konsep keterampilan dan sikap profesional bidan dalam asuhan kebidanan komunitas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep kebidanan di komunitas, masalah kebidanan di komunitas, strategi pelayanan kebidanan di komunitas, registrasi praktek kebidanan, imunisasi, pemantauan wilayah setempat KIA, pembinaan dukun bayi, peran serta masyarakat, pembinaan kader, serta monitoring dan evaluasi kegiatan kebidanan di komunitas. Selanjutnya, setelah mempelajari mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan menguasai konsep kebidanan komunitas, menguraikan masalah kebidanan di komunitas, menguraikan strategi pelayanan kebidanan di komunitas, menjelaskan registrasi praktek kebidanan, menjelaskan imunisasi, menguraikan pemantauan wilayah setempat KIA, memberikan pembinaan dukun bayi, menjelaskan peran serta masyarakat, memberikan pembinaan kader, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kebidanan di komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik mengajar saya dengan menggunakan DIA, yaitu yang pertama, delivery. Bagaimana cara saya dalam menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa, baik secara tatap muka maupun di laboratorium. Jika perkuliahan tatap muka di dalam kelas, saya biasanya menggunakan metode contextual learning, cooperative learning, small group discussion. Jika praktek di laboratorium, saya biasanya menggunakan metode simulasi dan problem based learning. Yang kedua, yaitu interaction. Bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Biasanya dalam tatap kelas di laboratorium maupun di dalam kelas, saya melibatkan mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya tentang masalah-masalah kebidanan di komunitas, serta mengajak mahasiswa untuk aktif bertanya. Yang ketiga, assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan, biasanya saya membuat kontrak perkuliahan yang disepakati bersama agar mahasiswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Penilaian yang saya ambil dari mahasiswa adalah kehadiran mahasiswa, partisipasi mahasiswa, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah salah satu video proses belajar mengajar saya di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar tentang pembinaan kader. Ya, sebelumnya ada yang udah pernah dengar kader itu apa? Pernah dengar? Tahu nggak kader itu apa? Tahu kalian kader itu apa? Ibu kader sering kan kita dengarkan ibu kader kan? Oke, belum udah pernah dengar tapi belum tahu
yang dipilih atau mendapat kepercayaan dari masyarakat, dia untuk memberikan atau membantu petugas kesehatan dalam memberikan materi atau konseling tentang kesehatan. Nah, misalnya kayak gini, ketika kalian nanti sudah bekerja dan penempatan di lapangan, kalian jadi bidan desa, tentunya kan kalian ditempatkan di desa, tempat bidan atau puskesmas. Nah, otomatis kalian akan berhubungan dengan kader tersebut. Nah, kader kenapa? Karena kalian kan baru ditempatkan di situ, jadi kalian nggak kenal dengan masyarakat di situ. Nah, kader inilah yang membantu kalian untuk lebih mengenal masyarakat sekitar dan membantu kalian atau mendampingi kalian dalam mengenal masyarakat sekitar. Nah, jadi dia kalau kader ini tenaga sukarela yang dipilih atau mendapat kepercayaan masyarakat setempat. Nah, ini dia, tetapi persyaratannya telah mendapatkan pelatihan. Nah, jadi dilatih dulu dia, nah nanti baru diangkat jadi kader. Ya. Nah, peran dan fungsi kader. Jadi kader itu berfungsi dan perannya itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dalam melakukan atau dalam memberikan materi tentang PHBS, kemudian seminar ataupun pertemuan dalam suatu masyarakat, nah, otomatis tenaga kesehatan kita dalam memberikan pelayanan didampingi dengan kader. Nah, tentang apa yang si kader ini berikan informasinya tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pengamatan tentang masalah kesehatan, upaya penyehatan lingkungan, peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, kemudian permasyarakatan keluarga sadar gizi. Jadi intinya yang kelima-limanya ini merupakan peran dan fungsi kader. Di 5 tema ini ada peran dan fungsi kader di dalamnya. Itu maksudnya, ya. Nah, bagaimana cara pembinaan kader? Kader dibentuk secara tim. Kemudian tim pelatihan kader melibatkan camat dan pihak puskesmas. Jadi dibuat pertemuan. Nah, untuk membina kader tersebut. Kemudian dibuat tim pelatihan. Kemudian dalam waktu pelatihan itu waktunya 32 jam atau disesuaikan. Kemudian metode yang kita gunakan ceramah, diskusi, demonstrasi, pemain peran, penugasan dan praktik lapangan. Jadi sebelum kader itu mendampingi kita dalam memberikan konseling kesehatan, dalam memberikan materi tentang kesehatan, mendampingi kita atau membantu kita, nah dia harus dilatih dulu, dilatih oleh tenaga kesehatan. Nah, inilah pembentukan kadernya, kita buat pelatihan. Kemudian, nah ini jenis materi yang disampaikan. Jadi ketika kita membuat pelatihan itu, ada materi-materi yang kita berikan kepada si kader-kader tadi. Tentang apa kita berikan bimbingannya atau pelatihannya, itu tentang pengantar posyandu. Otomatis kalau misalnya kita di desa mengadakan posyandu, yang lebih kenal dengan masyarakat sekitar itu kan kadernya. Nah, kalau kita kan pendatang baru, jadi ketika menyambut masyarakat atau ibu-ibu yang ingin melakukan posyandu, itu lebih bagusnya dilakukan oleh kader. Nah, pas pelaksanaan pemeriksaannya baru dilakukan oleh tenaga kesehatan. Makanya kader itu perlu dilatih tentang pengantar tentang posyandu, kemudian persiapan posyandu. Nah, kalau seperti timbang berat badan, ukur tinggi bayi, itu bisa dilakukan oleh kader. Makanya di sini diperlukan pelatihan, ya, dilatih kadernya. Terus tentang
kesehatan ibu dan anak, materi yang kita sampaikan untuk kita berikan pelatihan kepada kader tadi. Kemudian tentang KB, imunisasi, gizi, penanggulangan catatan dan pelaporan. Nah, di pencatatan dan pelaporan ini peran kader sangat penting. Kita kan sudah memberikan materi tentang pencatatan dan pelaporan. Nah, ketika kader tadi sudah dilatih dan terjun ke lapangan, kita terjun di lapangan. Setiap yang kita lakukan di desa, misal kita mau melakukan posyandu, kita kan harus mendata nih berapa balita di desa tersebut. Nah, kita kan nggak tahu daerah-daerah di situ, keluarga-keluarga di situ. Nah, dengan adanya kader ini, dia mendampingi kita dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Makanya perlu dilatih tentang pencatatan dan pelaporan. Dan di pencatatan dan pelaporan ini banyak fungsi kader. Kader banyak berperan dalam pencatatan dan pelaporan. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih strategi menjaga eksistensi kader. Jadi bukan YouTuber aja yang ingin eksistensinya terus terjaga, bukan artis aja yang ingin eksistensinya selalu ada di dunia hiburan, tapi kader juga. Kader kalau dia tidak eksis di lingkungan tersebut, artinya tidak menggali, melatih diri dia untuk mengikuti ilmu-ilmu terbaru yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Kalau dia nggak ikut pelatihan seperti itu, dia bakal tertinggal. Nah, kalau dia tertinggal, otomatis kader ini nggak dipakai. Nah, bagaimana strategi supaya menjaga eksistensi kader ini? Refreshing kader posyandu pada saat posyandu selesai. Misal, kita udah melaksanakan kegiatan posyandu nih, bantu sama kader ya kan. Adalah acara misalnya, yuk kita duduk-duduk, ngumpul, minum, atau makan. Nah, atau kita duduk santai kemana. Nah, dalam rangka acara posyandu kita berjalan dengan lancar. Nah, itu boleh. Ya. Kemudian pertemuan kader desa tiap bulan secara bergilir di tiap posyandu. Jadi supaya kader ini dia terus tergali ilmunya, kita mengadakan pertemuan kader tiap bulan. Nah, di situ kita membicarakan apa yang kader alami selama menjadi kader di desa tersebut, apa hambatan yang dialaminya, apa keluh kesahnya. Nah, di sini kita ungkapkan. Kemudian kader posyandu diberikan reward. Nah, reward itu penghargaan atau hadiah. Nah, kalau misalnya kader itu kerjanya bagus, nah kemudian banyak membantu kita kasih reward, kita kasih penghargaan seperti kasih berobat atau kita kasih materi setiap tahun. Materi-materi terbaru di bidang ini kasih sama kader. Jangan anggap kader itu lawan kita atau saingan kita, jangan. Ya, jangan anggap kader itu saingan kita, jangan anggap kader itu bawahan kita, tapi anggap kader itu teman kita yang membantu kita dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di desa tersebut. Karena otomatis kalian ini nanti semuanya, nggak semuanya itu bekerja di pendidikan, pasti ada bekerja di pelayanan atau malah nanti buka klinik sendiri, atau nanti jadi bidan PTT yang ditempatkan di desa entah berantah yang kalian belum tahu kondisinya. Nah, itulah guna kader. Oke, lanjut. Nah, yang disampaikan dalam pembinaan kader. Nah, pemberitahuan mungkin untuk bersalin di tenaga kesehatan. Jadi, yang kita sampaikan pada saat pembinaan kader itu pemberitahuan bagaimana bersalin di tenaga kesehatan. Jadi bisa kita kasih tahu ke kadernya. Kalau bersalin yang bagusnya di tenaga kesehatan itu seperti apa? Berbeda dengan persalinan yang dilakukan oleh dukun beranak. Kita jelaskan sama kader. Karena kader ini nanti dia itu sering duduk-duduk misalnya atau jumpa gitu sama
Nah, disitulah peran dia dalam memberikan informasi bahwasanya persalinan itu lebih bagus dilaksanakan di tenaga kesehatan, bukan di dukun beranak. Nah, kalau kita misalnya di bidang PTT misalnya di sebuah desa, otomatis kita bukan di desa itu aja bekerja, tentu ada bekerja di puskesmas. Nah, ketika misalnya kita di puskesmas, kan otomatis waktu kita untuk berbaur dengan lingkungan itu kan berkurang. Ketika kita kembali dari pulang kerja dari puskesmas, baru kita berbaur dengan masyarakat sekitar. Beda dengan kader dia kadang sambil belanja untuk masak, pasti dia ketemu masyarakat. Nah, disitulah dia memberikan informasi sebagai pengganti kita. Makanya dia harus dilatih atau diberikan pembinaan tentang ini. Nah, bersalin, ibu hamil, kemudian pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas, penyuluhan gizi dan KB, itu penting juga kita bina kader tadi. Terus tentang pencatatan kelahiran dan kematian bayi, kemudian promosi tabulin. Pernah dengar nggak tabulin itu apa? Tabulin itu tabungan ibu bersalin. Ya. Kemudian ada donor darah dan ambulan desa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini ada rujukan. Otomatis dalam kita memberikan pelayanan kesehatan, nah itu ada beberapa tindakan yang tidak bisa kita laksanakan sendiri, atau ada kondisi di mana pasien itu harus dirujuk. Misal kita ini kan ada BPS nih, misalnya kan BPS sendiri. Kemudian nolong persalinan nih ceritanya. Kalau nolong persalinan, rupanya diketahui bayinya kembar. Kalau bayi kembar itu biasanya bidan nggak bisa nolong dengan indikasi berat badannya berapa. Kalau berat badan bayi kembarnya itu 3 kilo, ya dua-duanya 3 kilo, itu nggak bisa dilakukan persalinan normal oleh bidan tadi. Apa tindakan selanjutnya? Otomatis harus dirujuk. Nah, rujuk itu ibu biasanya biar enak dia ibu singkat jadi baksoku. Baksoku ini adalah tindakan atau apa-apa saja yang harus kita lakukan ketika kita merujuk. Nah, kita lihat apa aja dia baksoku itu. Nah, ketika merujuk harus ada bidannya. Kemudian ada alat. Itu alat. Apa alatnya? Ketika kita merujuk, kan nggak mungkin kita pasang infus. Pasien ini dia mau melahirkan, posisinya bayi kembar dan belum lahir, persalinan macet atau partus lama. Saya pernah bilang kalau bersalin bahasa Indonesia partus lama atau partus macet. Jadi harus ada alat. Alatnya ini apa? Harus kita pasang infus. Karena kalau ibu kekurangan cairan ketika kita rujuk dari tempat kita ke pelayanan kesehatan, itu nggak bisa kalau nggak kita pasang infus. Jadi nanti dia kekurangan cairan. Orang normal aja kekurangan cairan, bisa dehidrasi, apalagi ibu hamil yang mau melahirkan. Nah, terus tanya apa? Keluarga. Ketika merujuk kita butuh keluarga, ya, butuh keluarga yang mendampingi. Kan nggak mungkin ibunya nggak didampingi sama keluarganya. Dari mana dukungan psikologisnya? Kalau misalnya nggak ada keluarganya yang mendampingi, otomatis dia merasa nggak diopen, nggak disayangi, gitu kan? Makanya harus ada keluarga. Kemudian surat, S-nya itu surat. Kita udah B-A-K-S. S-nya itu surat. Nah, otomatis ketika kita merujuk pasien kita harus ada surat pengantar. Nah, mungkin kita bawa ke rumah sakit merujuk langsung kita kasih pasien tanpa surat pengantar. Makanya kita datang ke rumah orang, ke fasilitas kesehatan,
nggak ada surat pengantarnya, nggak ada pembukanya. Nah, makanya harus ada surat pengantar. Kemudian O-nya apa? Obat. Kita sediakan obat. Nah, kita pasti tuh bawa tas tentengan satu. Nah, di situ ada alat, ada obat. Jadi apa-apa aja yang perlu obatnya kita siapkan di situ. Oke. O-nya itu obat ketika merujuk. Kemudian kendaraan. Nah, ketika merujuk kalau nggak ada kendaraan, ya bagaimana? Nggak bisa kan? Sudah kendaraan. Nah, penting bagi tenaga kesehatan, apalagi bidan, itu ada nomor sopir ambulan. Karena ketika kita merujuk, kita mesti nelfon beliau. Nah, ada kolega kita harus ada tuh nomor sopir ambulannya. Jadi ketika ada apa-apa cepat. Kecuali kalau kita memang ada menyediakan mobil sendiri di tempat BPS kita, di tempat praktek kita, itu nggak masalah, kan? Kemudian punya apa? Uang. Kan otomatis nggak mungkin keluarga pasien nggak bawa uang, ya kan? Kalau nanti ada yang mau dibeli atau ada kebutuhan sesuatu kebutuhan, makanya perlu uang. Jadi ketika merujuk ini yang harus penting dipersiapkan. Makanya ibu singkat dengan istilah baksoku. Ketika merujuk hal ini yang perlu dipersiapkan pentingnya. Oke. Nah, kemudian ada penyuluhan gizi dan KB. Nah, penyuluhan gizi ibu hamil. Jadi, penyuluhan gizi pada ibu hamil itu tentang apa-apa aja sih kita bahas. Nah, nih, makanlah makanan yang bergizi sesuai dengan konsep gizi seimbang. Nah, itu tadi kita bukan nggak bisa sih, alangkah lebih baiknya ketika memberikan ilmu pengetahuan atau memberikan saran atau memberikan konseling itu bareng sama kader, ada kader di samping kita. Jadi kader itu dia sambil belajar. Nah, kalau nanti misalnya kita nggak ada di tempat, jadi dia bisa membantu kita menjelaskan kepada pasien. Itulah tadi dia fungsi kader. Jadi kader itu dia mendampingi kita. Nah, kemudian yang kita bahas pada penyuluhan gizi ibu hamil, makanlah makanan selingan yang kaya manfaat. Jadi kalau ibu hamil itu dia makannya nggak boleh terlalu banyak dalam sekali makan. Dia boleh makan sering tapi sedikit. Nah, sering tapi sedikit. Oke. Kemudian istirahat sedikitnya 1 jam di siang hari dan kurangi kerja berat. Karena ibu bilang kemarin itu ibu hamil bukan nggak boleh kerja, boleh, tapi tidak boleh terlalu berat, tidak boleh terlalu banyak. Oke. Kemudian hindari asap rokok. Kenapa asap rokok ini dihindari? Karena dalam asap rokok itu mengandung nikotin yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi ketika kalian di lapangan itu namanya kita berada di komunitas, kebidanan komunitas. Ketika kita turun di lapangan bertemu dengan masyarakat sekitar, bertemu dengan kader, itu namanya kita berada di kebidanan komunitas. Jadi kita berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi harus kita berikan ini konseling tentang ini. Bukan hanya hindari asap rokok setelah bayi lahir, tapi sejak ibu mengandung juga tidak hindari asap rokok. Oke, kita lanjut. Ini kemudian kita tunggu apa lagi? Nah, ini. Jadi perlu juga kita berikan bimbingan kepada suami si ibu, yaitu suami siaga, siap antar jaga. Nah, ya, jangan siap buat tapi nggak siap jaga. Nah, itu dia, harus sama-sama. Oke, ini dia siap apa? Siap mental, fisik, dan materi. Oke, ini sampai di sini. Materi kita sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan?
nggak mau dirujuk, Mas maunya di bidan aja. Nah, itu dia tadi. Kita itu sebagai bidan harus pandai melobi. Istilahnya kita bilang menarik perhatian atau membujuk pasien tadi supaya mau mengikuti saran dari kita. Nah, otomatis cara penyampaiannya harus secara sopan santun, lembut, beretika dan etiket seperti materi yang sudah kita pelajari yang lalu, ya, dalam kuliah yang lalu. Jadi, bagaimana caranya kita harus bisa membujuk pasien tadi, berikan alasannya. Kalau ibu nggak mau membujuk, ini yang akan terjadi. Kasih tahu alasannya, penyebabnya, tujuannya. Paham? Yang lain gimana untuk materi pembinaan kader? Sudah paham? Kalau sudah paham, untuk minggu depan mungkin kita akan adakan tugas atau evaluasi tentang materi yang berikutnya. Ya. Untuk hari ini Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses bagaimana saya mengajar di dalam kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.